Saya tuh dulunya saya ibaratkan diriku nih dokter umum. Awalnya dokter umum. Iya, awalnya dokter umum. Bisa menggendang, bisa main pui-pui, bisa suling, bisa main kecapi, dan bisa menari, juga bisa berteater. Melihat perkembangan sindril ini di ambang kepunahan, maka saya menjadi dokter spesialis. Spesialis untuk menekuni sindril itu. Mendedikasikan diri khusus untuk spesialis. Untung ada seorang Arif Rate ini yang berminat untuk itu, mau mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kere uruna kere pakara mulana kere pokok nanania naon ni kana asin rili. Wah, cakep sekali. Halo sahabat budaya, selamat datang di channel BPNB Sulsel. Kali ini kita kedatangan dua generasi pasindrili. Ada Den Tutu, Bapak Syarifuddin Den Tutu, dan kemudian Den Rate, Arif Rahman Den Rate. Dua generasi pasindrili yang sama-sama menekuni sindrili belakangan ini, dan seringkali kita lihat kalau di pertunjukan-pertunjukan kesenian ditampilkan sindrili tidak lepas dari kedua tokoh ini. Nah, kita mau cerita-cerita terkait sindrili ini, Den Tutu, Den Rate. Ke Den Tutu dulu. Itu kita kenal pertama kali sindrili sejak kapan? Kalau saya mengenal sindrili hampir barangkali sejak saya lahir. Sudah mengenal, karena di kampung-kampung dulu itu kalau ada acara-acara hajatan, misalnya sunatan atau kawinan atau masuk rumah baru, atau orang Makassar bilang mata binting untuk memperkenalkan rumah baru, itu selalu diambil pasindrili, membawakan kisah-kisah sejarah atau legenda. Itu. Jadi sejak saya masih kanak-kanak sudah sering melihat orang-orang tua dulu melakukan sindrili. Di situ saya agak-agak tertarik, baik dari segi iramanya maupun dari ceritanya itu sendiri, yang sangat menarik bagi saya. Nah, mungkin karena banyak yang nonton bukan hanya di Sulawesi Selatan, karena di podcast di YouTube itu dia tuh yang nonton bahkan se-Indonesia, bahkan juga dari luar negeri nonton. Mau tahu sindrili itu sebenarnya apa, Den Tutu? Kalau menurut yang saya tahu dari penuturan itu, sindrili itu adalah perpaduan antara tuturan dengan iringan alat ini. Alat ini ada dua namanya. Apakah itu kesuk-kesuk atau kerik-kerik galang. Kenapa dikatakan kesuk-kesuk? Karena ini kesuk-kesuk. Kenapa dikatakan kerik-kerik galang? Karena dulu tuh senarnya terbuat dari tembaga, galang orang Makassar bilang. Karena sudah sulit mendapatkan tembaga, galang, maka kita ganti dengan tali gitar. Senarnya tali gitar itu. Itu dia. Terus sindrili itu adalah salah satu jenis sastra bertutur dari sekian banyak jenis di kalangan orang Makassar. Kalau sindrili itu wilayah ceritanya itu meliputi legenda atau sejarah. Itu sindrili. Itu biasa dimainkan semalam suntuk, membawakan cerita-cerita, misalnya cerita Tuan Tasalama Kasih Yusuf, atau bagaimana percintaan Datu Musin dan Ipa Diapati. Itu biasa dibawakan semalam suntuk pada acara-acara hajatan-hajatan. Karena dulu kan tidak ada elektron tunggal. Jadi ini hiburannya. Nah, ini biasa dipanggil semalam suntuk. Acara apa biasa itu hajatannya? Itu bisa katakan tadi, biasanya kalau ada pesta kawinan atau sunatan, atau dan itu rata-rata malam hari dimainkan. Karena pemain sindril itu dulu, yang tua-tua dulu itu kan petani. Jadi nanti malam kerbaunya sudah masuk di kandangnya, apa semua sudah kegiatannya, barulah dia melakukan itu. Jadi yang tekuni sindrili bukan hanya dari kalangan seniman, termasuk petani gitu ya? Iya, karena petani dulu itu banyak menekuni hal-hal dalam hidup dan kehidupannya. Artinya apakah itu, karena dulu kan belum ada istilah seniman pada tahun-tahun dulu tuh, pada ya sekitar tahun-tahun 60-an lah, waktu saya masih itu.
itu rata-rata petani untuk mengasuh apa untuk istirahat atau itu dipanggil untuk hajatan, acara hajatan itu untuk menghibur kita semuanya. Dan itu sendiri menurut saya pola pertunjukannya itu menembus ruang dan waktu. Di mana saja dan kapan saja. Karena pemain sendiri itu tunggal. Dia sendiri yang bertutur dan dia sendiri yang mengiringi. Dia. Dia sendiri ya solo performance biasa disebut orang. Iya. Kalau Den Tutu itu Den Rate kapan pertama kali kita ini kenal apa yang bikin jatuh cinta? Kan tidak banyak anak muda seusia kita senang dengan tradisi kesenian kayak begini. Terus Rate apa yang bikin senang kita dengan Sindrili? Waktu kecil itu Bapak suka sekali mendongeng. Iya. Bapak di kampung, beliau di kampung di mana itu? Di Kajang. Di Kajang. Iya. Beliau senang sekali bercerita. Menjelang tidur itu memang biasanya beliau siapkan waktu untuk mulai itu berkisah tentang apa saja, tentang pengalamannya atau tentang cerita-cerita yang pernah beliau dengar. Nah, tutur kan itu pakai kesok-kesok? Tidak. Oh, belum tuh. Jadi biasa. Jadi itu sambil istilahnya bilang orang Makassar nalu serang itu anak-anak. Kita dibaringkan itu sudah beliau mulai cerita. Nah, sempat sekali waktu beliau pernah bilang dulu itu ada namanya Sindrili. Beliau pernah bilang, terus saya tanya itu apa, terus jelaskan itu kayak orang bercerita juga kata beliau, tapi antara orang menyanyi sama bercerita begitu katanya. Terus saya tanya di mana saya bisa dengar itu, masih bisa didengar karena saya memang gandrung dengan cerita. Umur berapa itu waktu? 7 tahun. 7 tahun ya. Itu kelas 1 SD. Terus beliau bilang, sudah enggak ada. Sudah enggak ada, enggak pernah lagi dijumpai. Beliau bilang dulu di waktu masa-masa tempo gorilla, masa itu DITI itu katanya di sela-sela itu katanya kadang-kadang ada orang tua. Berhenti di situ. Setelah itu tidak pernah lagi, tidak pernah lagi saya bersentuhan dengan itu. Bahkan melintas dalam bentuk bacaan pun seingat saya tidak. Nah, nanti di tahun 2009 itu baru sepertinya ada petunjuk untuk ke situ. Jadi melalui beberapa artikel saya temukan. Itu tetap umur 7 tahun? 2009. Oh, 2009 ya. Itu sudah awal kuliah, baru pindah ke Makassar waktu itu. Iya, jadi sepanjang sejak mulai penasaran sama Sindrili sampai 2009 belum ketemu. Tidak ada, karena memang ada masa di mana itu sepertinya tertutupi. Tumbuh kembang terus banyak hal-hal lain yang mungkin lebih menarik untuk anak di usia itu, dan itu memang tidak pernah kembali. Nanti di kampus baru saya mulai intens kembali lagi mencari bacaan-bacaan tentang hal-hal dulu. Nah, saya ketemu kata Sindrili. Itu di Google waktu itu. Terus saya bukalah, ada beberapa. Masih maba waktu itu. Masih maba. Ada beberapa rekomendasi di YouTube, dan ketika saya dengar, yang rekaman pertama yang saya dengar itu dari kakaknya, dayangnya Bapak Tutu, almarhum Bapak Sirajo di Bantang. Itulah kemudian rasanya ada sesuatu yang mungkin seperti menuntun begitu, dan akhirnya saya bertekad waktu itu saya harus ketemu Bapak ini. Di situ awal mulanya. Nah, terus itu yang langsung waktu ketemu ini Bapak Sirajuddin Bantang ke rumahnya bisa ketemu orangnya? Belum sempat. Tidak sempat terrealisasi karena maklumlah mahasiswa semester awal masih sibuk dengan tugas-tugas. Jadi saya bilang 2009 masih hidup ya, Den? Ya. 2009 masih hidup. Bapak 2009 masih. Baru beliau meninggal. Nah, ketika saya pikir waktu itu kalau sudah agak longgar nanti saya jalan-jalan ke sana karena sudah ada beberapa teman yang saya kenal masih keluarganya beliau yang kebetulan ada teman-teman kampus seni. Tapi 2010 itu bulan mana Bapak itu? Ya, sekitar itu. Saya dapat beritanya di Fajar waktu itu beliau berpulang. Terus? Di situ agak saya berpikir kemana lagi? Siapa yang mau belajar? Jadi selama 2010 itu sampai
akhir, saya ingat persis itu bulan Desember peralihan ke 2011, baru saya berkunjung ke rumah Bapak. Guru pertamanya kita. Seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa bapaknya setiap mau tidur itu mendongeng. Mendongeng itu dalam bahasa Makassar rupama. Itu salah satu jenis. Saya katakan tadi bahwa sindrili adalah salah satu jenis sastra bertutur dari sekian banyak sastra bertutur. Sastra bertutur di kalangan masyarakat Makassar itu ada sindrili, ada macam-macam, ada rupama, ada kelong, ada dondo, ada ruyung, ada pitoto, ada keunting, ada ngaru, apa semua dikatakan mas itu. Satu di antara dikatakan tadi rupama itu adalah mendongeng, itu salah satu jenis sastra bertutur. Ini sejarahnya bagaimana ini Bapak? Sindrili sampai ada dikenal, apa memang asli produk kerajaan atau ini kita terima dari luar baru dimodifikasi? Itu juga saya belum tahu persis. Itu dari mana asalnya itu sindrili sebenarnya. Tetapi menurut penuturan itu pada zaman Raja Goa yang ke-10, Imandri Wagau dan Bonto Karelakiung, Tuni Palangga Ulaweng, itu pemerintahan beliau itu sekitar tahun 1500-an. Itu setiap mau menyampaikan kebijakan pemerintahannya itu dipanggil Pak Sindrili, membawakan sindrili. Di sela-sela sindrilinya itulah disampaikan kebijakan-kebijakan. Di sela-sela ceritanya itu yang dibawa ke Pak Sindrili, itulah disisipkan pesan-pesan kebijakan pemerintahannya. Demikian juga sebaliknya, aspirasi masyarakat yang mau disampaikan kepada raja itu pun melalui Pak Sindrili, melalui sisipan-sisipan di sela-sela ceritanya itu. Jadi saya katakan bahwa sindrili itu adalah komunikasi dan informasi. Itu tuh bawaannya sindrili. Tapi pengalaman yang mengajarkan saya waktu saya tinggal di kampung itu bergaul dengan anak-anak gembala kerbau. Memang orang tua saya tidak ada kerbaunya, tetapi saya ikut sama Pak Kalagi Tedong, gembala kerbau. Itu teman-teman biasa kalau di sela-sela orang Makassar bilang napara rasa tedona, cari makan itu sendiri. Berkumpullah kami para gembala itu bermain-main musik. Di antaranya itu ada yang mengambil buah maja, bila, dikeringkan, dikeluarkan isinya, baru dikasih tiang begini, dikasih senar, baru dikasih, itulah sambil main begitu. Artinya ceritanya mau bikin sindrili, mau bikin keso-keso itu. Walau belum ada kayaknya begitu. Sambil itu dibarengi dengan ada basing-basing, ada apa, semacam ada. Saya juluki pada waktu itu memang belum itu. Sekarang ini baru saya katakan, saya juluki waktu itu adalah konser anak gembala. Konser anak gembala. Karena macam-macam kita lakukan. Ada yang main dengan ini, ada yang main basing-basing, ada yang main kalude, ada main sikundru, ada yang macam-macam apa yang bisa menimbulkan bunyi. Itu tuh bikin orkestra, ada yang menyanyi Paul kita dong. Itu macam-macam. Tapi satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan waktu kebetulan alhamdulillah waktu saya di Vienna, Austria tampil dengan sindrili begini-gini. Ternyata orang standing applause itu. Itu suatu penghargaan yang luar biasa sekali. Saya bilang tanjak natong kan lupa tolo-tolo ya kata. Sambaran juga paham terang dengan apa? Ya tempat tahu yang menti pungatnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Hatinya tersentuh. Warga Austria waktu itu. Banyak hal. Saya ke Australia waktu mencari aborigin keturunan Makassar itu, saya sempat berkolaborasi dengan alat tiup mereka itu yang namanya yang saya dapat Idake, terus dengan Belimah itu saya kolaborasi dengan mereka itu. Waduh. Dan aborigin keturunan Makassar yang disebut Marege itu mereka kurang lebih 500 kata Makassar yang dia pakai dalam percakapan. Jadi kalau saya bahasa Makassar dia ngerti. Mereka ngerti itu. Bahasanya ada banyak serapan dari bahasa Makassar. Banyak. Yang saya dapatkan saja kurang lebih 500 serapan dari bahasa Makassar. Banyak persilangan budaya memang kita di masa lalu para. Bukan hanya persilangan budaya, persilangan keturunan pun ada. Itu tuh yang kami ketemukan di sana itu, yang di Australia Utara itu.
Dan ironinya karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau saya mau dapatkan bahasa dari mereka itu, saya suruh bicara sama Julius. Kalau ada bahasa yang identik, yang hampir sama dengan bahasa Makassar, saya kejar. Apa yang dimaksud ini? Dia sedang ini. Oh, begitu kan. Iya. Baru saya tahu bahasa Makassar yang dia pakai ini. Serapan bahasa Makassar gitu. Iya. Jadi sebenarnya direstui kalau pakai bahasa Iya, silakan. Karena itu faktor komunikasi dan informasi. Sindri saya katakan tadi dari awalnya, ini kan faktor komunikasi dan informasi. Jadi nilainya tidak bergeser itu. Tidak bergeser, sepanjang pola pertunjukan tetap bertahan. Iya. Pola pertunjukan saya katakan tadi harus duduk begini, iya. Duduk bersila. Gitu. Nah Kak, sekarang itu mulai berkurang kan kita tadi menyampaikan saya memilih untuk menjadi spesialis sekarang, yang tadinya dokter umum jadi dokter spesialis, ceritanya menjadi pasindri, karena mulai kurang orang atau dianggap sudah terancam punah kita punya kesenian tradisional ini. Apa yang bikin demikian? Karena itu saya katakan kurang perhatian, kurang minat orang-orang. Karena ya saya katakan kalau dia tidak memiliki wawasan, tidak memiliki cerewet, tidak memiliki apa dan sebagainya, memang membosankan. Orang banyak bisa memainkan alat, tapi menyatukan dengan tuturan itu yang berat. Karena biasa caranya menggesek begini, gesek begini nih, gesek marangin anak-anak, kabilingan gesek pitikan anak-anak pun itu dia. Itu tuh menyatukan tuturan dengan, karena di samping kita bermain begini nih, bekerja kita punya spontanitas pikiran kita bekerja untuk itu. Memang tidak mudah. Banyak yang bisa memainkan alat ini, tapi untuk menyatukan dengan tuturannya itu apa yang dia mau sampaikan. Iya. Menurut Adenrat, apa yang perlu kita itu? Iya. Bapak, ini yang menurut saya agak beda dari sindri, dengan tidak menganaktirikan kesenian yang lain seperti gendang dan seterusnya. Sindri menurut saya memang punya kebutuhan tersendiri. Jadi ada kebutuhan khususnya, karena sindri harus kita akui bahwa dia adalah bentuk kesenian yang sifatnya naratif. Ada wacana di dalam, dan wacana itulah sebenarnya yang menurut saya menjadi ruh dari pertunjukan sindri itu sendiri. Jadi ketika sindri malah kekeringan narasi, kekeringan wacana, bahkan jauh dari realitas sosial, maka itu yang sepertinya membuat sindri perlahan terpinggirkan. Saya melihat gerakan-gerakan sindri di medio 80, 90 awal itu adalah sebuah titik balik dari sindri yang berkutat pada panggung yang betul-betul tradisional menuju panggung yang lebih kontemporer. Di situ mulai digarap tentang, sebenarnya menurut saya para pendahulu itu sudah memikirkan masa depan sindri, dan itu sepertinya terekspresikan secara natural, secara alami dalam pertunjukan mereka. Seperti Bapak Tutu yang secara spontan mengatakan bahwa sindri adalah komunikasi. Ketika saya memaksakan itu dengan bahasa Makassar, sementara forum yang ada di hadapannya itu adalah lintas bahasa, lintas suku, maka ada yang membatasi, ada dinding. Nah, saya kira itu juga yang berpengaruh pada kecenderungan orang untuk mau terjun ke situ. Karena kalau dengan musik sebenarnya banyak teman-teman banyak yang bisa memainkan alat ini, tapi biasanya curhatnya begini, bagaimana untuk masuk ke tuturan? Ya, saya bilang mau tidak mau kita harus nyemplung ke beberapa hal. Yang pertama, bacaan itu menurut saya mutlak. Kalau kita tidak membaca dalam artian teks dan secara tekstual dan secara kontekstual, susah. Kalau kita tidak menaruh kepekaan terhadap apa yang berkembang di sekeliling kita, susah. Seperti yang Bapak Tutu bilang tadi, ketika kita tidak melihat tentang ini kayaknya ada yang tidak beres, pemerintah kayaknya ada yang salah langkah ini caranya, masyarakat kayaknya ada yang berkurang, adab itu kayaknya sudah hilang. Nah, kalau tidak masuk di situ susah. Kemudian kemauan untuk betul-betul menggali pengalaman-pengalaman orang-orang tua kita dulu.
itu yang harus ditumbuhkan. Ketika saya bertemu dengan Bapak, saya sudah tahu bahwa Bapak akan jadi perpustakaan bagi saya, kalau saya bisa bilang seperti itu. Karena dari segi bahasa, saya mendengarkan tutur bahasa Makassar yang pertama kosakatanya banyak yang ini kenapa saya tidak pernah dengar di lingkaran pergaulan di sekitar misalnya. Makanya saya tanyakan ini maknanya apa yang membedakan dengan ini, tingkatannya ini dengan ini segala macam. Tutur kata dan seterusnya, itu yang kemudian menyadarkan saya bahwa tutur bahasa Makassar itu luar biasa, syarat dengan makna, dan sepertinya itu tenggelam, citra itu, image itu tenggelam karena orang mulai serampangan memakai bahasa Makassar. Bahkan misalnya kita dengar ini cenderung dianggap kasar, bahasa ya mungkin karena yang mereka dengar itu adalah bahasa Makassar dari representasi masyarakat ini. Memang kalau saya bilang banyak yang tidak beres ternyata, dan bergesernya itu karena apa? Nah yang ketiga itu dia memang prosesnya. Makanya ketika awal tadi kita sempat singgung, saya bilang kayaknya prosesnya akan terus proses penggalian, bahkan mungkin sepanjang seumur hidup itu akan ada. Karena saya pun begitu, terus mencari naskah-kah, bahkan pertunjukan-kah, pola langgam-kah, dan seterusnya. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, hal yang paling berat itu adalah membangun suasana itu berat sekali. Bagaimana ketika kita ada di atas pentas dan kemudian kita bisa memberikan energi kepada penonton, kepada audiens, dan mereka betul-betul bisa menyimak. Begitupun sebaliknya, seperti Bapak bilang tadi, itu saya terapkan. Sebenarnya kita ambil energi juga dari penonton. Yang terakhir mungkin apa yang Den Tutu harapkan tentang kesenian sendiri kita ini di hari ini dan masa depan? Itulah saya katakan, yang paling saya perhatikan sekarang ini perhatian pemerintah. Itu harusnya pemerintah harus menjadikan muatan lokal di sekolah-sekolah untuk mengenalkan anak-anak kepada kesenian, baik sendiri maupun kesenian lain, supaya tidak punah. Jangan sampai kalau kita mau belajar sendiri silahkan ke luar negeri, kita belajar karena di luar itu orang pelajari apa dan sebagainya. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Apalagi kalau tidak ada lagi orang-orang seperti Arif Rate ini yang mau untuk menekuni itu. Karena saya katakan tadi, umur saya baru 66 tahun. Kalau dilihat dari umur Rasulullah sudah bonus 3 tahun saya. Jadi apalagi sekarang fisik sudah mulai melemah juga. Tidak mungkin saya harus sebagainya. Dan ini nih pemerintah yang dituntut untuk bagaimana memperhatikan hal-hal semacam begitu itu. Terima kasih banyak Den Tutu, Den Rate. Terima kasih banyak atas waktu kasih wejangan dan nasihat untuk kita. Terus informasi yang luar biasa menarik. Ternyata Sindrili tidak sekedar pertunjukan saja, ada nilai di dalamnya. Bagaimana menasihati pemerintah, juga mengingatkan masyarakat kita yang sudah melenceng dari adat, itu bisa melalui Sindrili ini. Terima kasih banyak sahabat budaya sudah menyaksikan sampai menit ini. Menarik sekali diskusi kita dengan Den Rate dan Den Tutu tentang Sindrili dan nilai budaya yang ada di dalamnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.